Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kita semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Kembali dalam video pembelajaran kita pada video kali ini di materi ke-14 kita membahas tentang analisis keuangan dalam studi kelayakan bisnis, dan ini menjadi salah satu soal ujian akhir semester yang saya minta agar ini bisa dipelajari secara serius ya, agar bisa menjawab pertanyaan nanti pada saat ujian akhir semester. Baik, yang pertama adalah bagaimana cara kita menghitung biaya investasi awal. Nah, ini merupakan sesuatu yang penting ya ketika kita mau berbisnis, maka kita harus mampu menghitung berapa sebenarnya biaya investasi awal. Jadi biaya investasi itu adalah seluruh pengeluaran yang dikeluarkan pada awal proyek sebelum operasional berjalan. Nah, biaya ini meliputi ada biaya tetap awal atau kita sebut dengan fixed capital investment. Ini bisa berupa pembelian mesin peralatan ya, atau biaya pembangunan, pembelian gedung, atau mungkin sewa ya. Kemudian biaya instalasi ya, instalasi untuk agar bisnis kita bisa dijalankan ya. Misalnya kalau kita sewa ruko, misalnya kita mau buat usaha skincare, maka harus diinstalasi dulu tentunya kan. Atau kita mau buat usaha supermarket, tentu ada aktivitas instalasi untuk tempat barang-barang yang kita akan jual. Nah, itu namanya biaya tetap awal atau fixed capital investment. Kemudian ada yang kedua namanya biaya modal kerja awal atau kita sebut dengan working capital. Ini tentu berkaitan dengan biaya-biaya yang berhubungan dengan stok awal bahan baku, kemudian gaji karyawan di bulan pertama, kemudian yang ketiga adalah biaya operasional awal lainnya. Nah, untuk memudahkan pemahamannya, kita coba masuk contoh soalnya saja. Nah, ini misalnya sebuah usaha produksi keripik pisang membutuhkan satu mesin penggoreng dan pengemas sebesar 100 juta. Kemudian dilakukan renovasi tempat produksinya sebesar 40 juta. Kemudian modal kerja awal itu bahan baku, gaji, dan listrik itu membutuhkan sebesar 30 juta. Maka berapakah estimasi biaya investasi awal? Tentu secara mudah kita menghitungnya, kita totalkan semua biaya yang ada tadi, biaya mesin, renovasi, dan modal kerja, maka hasilnya adalah 100 juta ditambah 40 juta dan ditambah 30 juta, sehingga total biaya investasi awalnya sebesar 170 juta. Oke ya, mudah ya. Nah, sekarang kita masuk ke proyeksi pendapatan dan laba rugi. Nah, ini bagaimana cara menghitungnya ya? Cara menghitungnya adalah ya, tentu nanti kita akan detailkan apa saja pendapatan dan biaya. Jadi, proyeksi pendapatan, namanya proyeksi ini kan perkiraan. Jadi kita harus bisa memperkirakan berapa pendapatan yang mau kita dapatkan ya. Jadi proyeksi pendapatan dan laporan laba rugi ini dilakukan untuk memperkirakan kinerja keuangan perusahaan setiap tahunnya. Jadi komponen utamanya adalah pertama pendapatan. Apa sih pendapatan itu? Kalau tadi kita bicaranya adalah keripik pisang, maka tentu pendapatan adalah harga jualnya berapa dikali dengan jumlah unit terjual. Misal, harga unit keripik pisangnya 10.000. Nah, kemudian kita mampu menjual sebesar 1.000 unit. Maka secara mudah kita tinggal menghitung kan, 1.000 dikali 10.000. Berarti sebesar 10 juta gitu ya. Nah, kemudian ada biaya operasional. Ini tadi adalah bahan baku, gaji, listrik, dan lain-lain. Nanti tentu ada yang namanya fixed cost ya, biaya tetap dan variable cost.
biaya variabel gitu, atau biaya-biaya yang akan berubah seiring dengan jumlah unit yang dihasilkan. Kemudian ada laba kotor. Jadi laba kotor itu adalah berapa pendapatannya. Ya, tadi kan pendapatan harga jual dikali jumlah unit terjual dikurangi dengan biaya operasionalnya. Ingat ini masih laba kotor ya. Jadi belum untung. Masih kotor ya. Kemudian adalah penyusutan biaya investasi. Nah, jadi ini perlu dihitung juga nih biaya, karena kan mesin tadi harus di maintenance ya. Alat-alatnya harus diperbaiki. Jadi ada namanya penyusutan. Ini harus disiapkan juga biaya investasi tetap, nanti dibagi dengan umur ekonomisnya. Kemudian ada laba bersih, baru kita sebut dengan apa ya, net profit ya. Nah, laba bersih ini adalah laba kotor dikurangi penyusutan gitu. Karena berarti kita sudah mengeluarkan biaya untuk maintenance tadi ya, persiapan apabila ada alat-alat yang rusak harus diperbaiki. Nah, baru laba setelah pajak ya. Karena di negara kita nih kan setiap usaha itu kan ada pajak yang harus dikeluarkan. Nah, kita harus menjadi pengusaha yang wajib pajak taat pajak. Maka kita hitung terakhirnya itu adalah keuntungan setelah pajak, atau kita sebut dengan ya IET ya. Dikurang IET ini adalah IBT dikurang pajak. IBT tadi kan laba bersih kan. Oke, untuk memudahkannya juga kita coba masuk ke contoh kasusnya ya. Contoh soalnya ya. Nah, diproyeksikan perusahaan menjual 12.000 bungkus keripik per tahun dengan harga 10.000 per bungkus. Nah, ingat tadi ya, ada 12.000 bungkus. Harganya 10.000. Nah, tetapi biaya-biaya operasionalnya ada biaya variabelnya ya, per bungkusnya itu Rp5.000. Kemudian biaya tetap per tahunnya itu 20 juta. Kemudian penyusutan mesinnya itu adalah 100 juta, umurnya 5 tahun ya. Berarti 100 juta dibagi 5 ya. Jadi 20 juta gitu ya biaya penyusutan mesin. Kemudian pajak penghasilannya sekitar 25%. Nah, berapa proyeksi laba rugi tahun pertama? Nah, kita tinggal hitung. Tadi pendapatannya 12.000 dikali 10.000 ya. Ada 12.000 unit yang terjual selama setahun, dikali 10.000 itu sekitar 120 juta. Nah, kemudian ada biaya variabel ya. 12.000 dikali 5.000, 12.000 adalah unitnya kan. Nah, unit keripiknya, maka biaya variabelnya itu sebesar 60 juta. Kemudian lanjut, kita biaya tetapnya ada 20 juta. Laba kotornya itu tadi jadinya 120 juta dikurang 60 juta. Nah, 60 juta tadi kan dari biaya variabel ya. Nah, itu laba kotor. Dikurang lagi 20 juta biaya tetapnya, berarti dikurang lagi 40 juta. Sama dengan 40 juta. Nah, oke. Jadi laba kotornya ini unit terjual dikurang biaya variabel dan biaya tetap, maka sama dengan 40 juta. Kemudian penyusutannya tadi 20 juta ya. Kemudian laba sebelum pajak sebesar 40 juta. Dikurang 20 juta. Maka totalnya 20 juta. Pajak 25% sekitar 5 juta. Maka dari hitungan yang ada, maka laba setelah pajak itu sekitar 15 juta. Nah, berarti keuntungannya sebesar 15 juta selama ataupun penjualan sebanyak 12.000 unit selama 1 tahun. Nah, kalau misalnya kalian punya laba bersih sebesar 15 juta, nah ini kan di tahun pertama ya, artinya nanti ini akan bisa meningkat omsetnya. Nah, ini
kita anggap sebagai sebuah bisnis yang layak untuk dijalankan karena sudah punya laba bersih sebesar 15 juta rupiah. Tinggal bagaimana meningkatkan laba ini, tentu meningkatkan unit penjualan yang awalnya hanya 12.000, bagaimana bisa nggak menjadi 24.000 dan seterusnya begitu. Oke, sekarang kita masuk ke analisis yang C ya, analisis kelayakan keuangan. Ada istilahnya namanya NPV, IRR, dan payback period. Ini penting nih bagi investor untuk menilai apakah usaha ini layak untuk dijalankan, yang kemudian nanti pada gilirannya ada keputusan untuk lanjut menjalankan bisnis ini, apakah dicari bisnis lain atau di cancel begitu. Nah, net present value ini kalian sebenarnya kan harusnya sudah belajar juga ya di manajemen keuangan, karena kan materi studi kelayakan bisnis ini adalah materi untuk semester 6, tentu sudah mendapatkan materi-materi sebelumnya ya. Nah, NPV ini adalah nilai sekarang dari seluruh arus kas bersih kita yang dihasilkan ya, proyek dikurangi investasi awal. Jadi ini ada rumusnya. Jadi jika NPV lebih besar daripada 0, maka proyek itu dianggap layak begitu. Kemudian berikutnya yang kedua, nanti ada contoh kasusnya ya. Yang kedua namanya ada internal rate of return atau kita sebut dengan IRR. Apa itu IRR? Ini merupakan tingkat diskonto. Ya. Tingkat diskonto ini R yang membuat NPV itu sama dengan 0. Jadi rumusnya jika IRR itu lebih besar daripada R atau biaya modal, maka proyek layak. Jadi ada dua indikator ya. Kalau NPV itu harus lebih besar daripada 0, maka IRR ya harus lebih besar daripada biaya modal. Nah, sekarang yang ketiga adalah payback period atau waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan investasi awal. Nah, ini rumusnya adalah jika ya payback periodenya lebih kecil dari batas waktu yang ditentukan, maka proyek itu dianggap layak. Oke, sekarang untuk memudahkannya ya, kita kembali ke contoh soal ya, contoh soalnya. Ini harus betul-betul pelan-pelan dan kita pelajari secara detail. Nanti mungkin bisa mencari contoh-contoh lain ya di YouTube atau di internet. Oke, tapi ini coba kita pelajari dan saya jelaskan. Misal tadi kan investasi awalnya adalah 170 juta. Nah, proyek arus kas bersihnya itu kan per tahunnya 50 juta. Umur proyek itu 5 tahun, tingkat diskontonya 10%. Ini kan tadi sudah diketahui nih ya. Nah, kira-kira berapa ya? Hitung NPV-nya, apakah dia proyek ini dianggap layak ya dengan analisis NPV, IRR, dan payback periodnya. Nah, untuk NPV ini setelah dimasukkan rumusnya ya, maka nanti keluarlah tabel ya. Nah, gunakan rumus dulu. Rumus ini sudah ada. Masukkan diskontonya 10%. Maka tabel arus kasnya seperti ini ya. Dari tahun pertama sampai tahun kelima. Tentu dengan memasukkan rumus ya. Sehingga totalnya itu 189 juta selama 5 tahun. 189.500.000. Berarti NPV-nya itu kalau 189.500.000 itu dikurang investasi awal 170 juta, maka kan hasilnya kan 19 juta ya. Nah, tadi apa rumus NPV tadi? NPV jika apa? Proyek itu lebih besar daripada 0. Artinya kan nilai 189 juta ini kan lebih besar daripada 170 juta ya. 170 juta itu kan sebagai investasinya, berarti
proyek ini dianggap layak begitu. Oke, kemudian yang kedua, IRR. Nah, IRR ini ya, NVP-nya tadi 10%, maka IRR-nya itu 13-14% jika dihitung manual. Nah, secara hitungan tadi, maka apabila IRR tadi, ingat rumusnya ya. Jika lebih besar dari biaya modal, maka proyek itu layak. Kita lihat ya. Nah, IRR ini kan ternyata lebih besar ya nilainya ya. Sebesar 14%. Perolehan NPP-nya 0. Jadi jika biaya 10%, maka IRR dianggap layak. Oke, nanti IRR ini bisa dipelajari lebih lanjut ya di channel-channel yang ada di YouTube dan lainnya. Kita lanjutkan, yang terakhir adalah payback period ya. Nah, tadi investasinya 170 juta, cash flow-nya per tahun 50 juta. Nanti berarti payback-nya itu cara mudah menghitungnya adalah 170 juta dibagi 50 juta atau sama dengan 3,4 tahun. Berarti layak. Kenapa? Rumus daripada payback ini ya, jika payback periodnya itu lebih kecil daripada batas waktu. Tadi kan proyeknya 5 tahun, ternyata setelah dihitung hasilnya 3,4 tahun. Berarti kan lebih kecil daripada 5 tahun, maka ini dianggap layak. Oke, saya kira itu ya yang harus kalian pelajari. Mudah-mudahan dengan materi ini nanti bisa menjawab salah satu soal UAS kita di materi studi kelayakan bisnis. Ya, demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.